artinya diiringi suara malaikat atau tiup sangkakala dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ini belum terjadi, Bang. Yang artinya belum terjadi apa yang Abang katakan tadi. Betul. Makanya dia katakan, sebab kalau aku yang datang, maka Ya, ya, tanda-tanda ini menyertai aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuh, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah ya, terjadi pada zaman Paulus? Tidak terjadi, maka jangan percaya, itu bukan aku. belum terjadi pada saat itu, Bang. Belum Sekarang terjadi, belum belum terjadi. terjadi. Makanya ketika ada yang mengaku Kristus kepada Paulus, tapi tidak ada tanda-tanda yang Yesus sebutkan, jangan percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu aku. Selain daripada itu bukan aku. Meskipun dia mengaku aku, jangan kau percaya, itu bukan aku. Itu maksudnya, andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus, maka kiamat sudah terjadi di abad pertama. Kita nggak ada lagi di ini sekarang. Tapi karena yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu, maka dunia masih berlanjut sampai detik ini. Itu abangku. Makanya aku bilang lepaskan itu kalung. Kalung itu sangat berpengaruh, menyesatkan. Kalau ya Rasul Paulus tadi yang Abang maksud dia sudah termasuk apa? Ajaran yang artinya pengajar palsu atau sesat. Kalau itu pandangan Abang saya tidak berterima, Bang. Karena dia juga yang artinya kembali dia dipanggil oleh Yesus yang artinya menjadi pemberita Injil. Ada juga yang menjadi apanya, Bang, bukti daripada sumber kitabnya kan? Ya Ya bahwa dia itulah ditangkap. yang dimaksud. Dia menyesatkan. Bagaimana mungkin Paulus bisa menyesatkan tanpa alat-alat yang dia punya? Dia harus memiliki alat untuk menyesatkan orang. Mujizat, pengajaran. Itu harus dimiliki karena Yesus mengatakan mujizat-mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan. Sekiranya mungkin untuk menyesatkan manusia pilihan juga. Memang Paulus dipersenjatai untuk itu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam KPR, Kis 16, nomor 16 sampai nomor 18, Paulus itu diberi kekuatan dari iblis. Iblis yang mempromosikan kerasulannya. Di situ tertulis, iblis yang mempromosikan, iblis yang kemudian mempamerkan, iblis yang kemudian mengajak orang-orang memahami bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi. Kisah para Rasul apa? Kisah para Rasul Itu apa bang, itu? Kisah iblis berapa? Kisah para Rasul berapa? 16, 16 ayat 16, nomor 16 16. Itu sampai aja. nomor 18. Nah, Sampai 18. iya coba dibaca. Nanti aku kasih data lain. Oke, kisah para rasul. Kisah 16. Oke, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat 18, hal itu dilakukan beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu jugalah keluar roh itu. Jadi ini adalah kuasa daripada ya bahwa Paulus tadi juga sudah berkuasa juga di dalam kerasulannya, Bang. Yang artinya mengusir roh jahat kan. Coba bang, coba orang itu kerasukan roh. Ketika orang itu kerasukan roh teluh, dia kata orang tenun, apa
tenung apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Paulus ini adalah rasul utusan Tuhan yang maha tinggi. Dia yang akan mengantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Apa salahnya rupanya? Kalau ada roh mengatakan itu, apakah itu salah? Kenapa diusir? Andai saja rohnya mengatakan, Paulus ini adalah penyesat, Paulus ini adalah penyesat, Paulus ini adalah penyesat. Ya barulah Paulus kemudian marah. Ya ini dia mempromosikan kerasulannya. Kenapa dia marah? Alasannya karena Paulus tidak ingin diketahui kalau dia didukung oleh iblis. Dia nggak mau ketahuan kalau dia ini adalah rasul utusan setan. Nggak mau dia. Karena di dalam 2 Korintus 12, Paulus sendiri mengakui bahwa di dalam tubuhnya ada utusan iblis yang senantiasa menggoco dirinya. Mungkin karena dia sering digocok, makanya dia bersalin. Itu bang. Jadi Iblis mempromosikan kerasulannya. Dia marah. Artinya kalau iblis sudah mempromosikan kerasulan Paulus, ya iblisnya sudah masuk Kristen. Iblis itu sudah mengakui kerasulan Paulus, berarti dia sudah Kristen itu. Iblis juga sempat masuk Kristen ternyata. Coba Anda ulang lagi. Inilah mereka orang-orang yang diutus yang maha tinggi. Dia akan mengajarkan kalian kepada keselamatan. Paulus marah. Loh, kenapa marah? Dia mengajarkan yang tidak benar rupanya. Tidak kan? Dia mengajarkan hal kebenaran berdasarkan dengan misi Paulus. Dia harus dipercayai, dia harus diteladani sebagai utusan Tuhan. Kenapa ketika iblis mempromosikan itu dia marah? Alasannya jelas. Paulus tidak ingin diketahui kalau dia sebenarnya utusan etan. Makanya yang datang kepadanya itu Kristus palsu. Ini yang membuat pendeta Leo tadi malam sampai sekarang ini lubang anusnya tertutup rapat. Kentut pun susah. Sampai hari ini. Apalagi gara-gara materi itu. Gara-gara materi ini. Yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu. Karena Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Jangan percaya. Yang percaya orang Roma bang. Yang percaya orang Yunani. Yang percaya orang Belanda. Orang Portugis. Masuk ke Indonesia ngajarin kalian. Kalian percaya ikut-ikutan. Orang Yahudi nggak percaya. Makanya sampai hari ini Kristen tidak bertumbuh di tempat kelahiran Yesus. Karena mereka nggak percaya Paulus. Sesuai dengan nasihat Yesus. Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kau percaya. Jangan. Murid-murid tidak percaya. Keturunan murid-murid nggak percaya. Yang percaya Roma, Yunani. Sampai ke Indonesia. Kalian percaya. Indonesia lebih banyak Kristennya daripada di Israel sana. Mana murid-murid Yesus? Mana keturunannya murid-murid Yesus? Ribuan orang menjadi saksi Yesus terangkat ke surga. Ribuan orang makan kemudian roti dari Yesus. Mana mereka Kristen? Enggak. Enggak Kristen. Karena ketika Paulus datang, Paulus ditolak. Baca. Di dalam KPR 24 nomor 5. Paulus ditolak. Makanya dia banting setir. Diakuinya di dalam Galatia 2 nomor 8. Oke. Aku memang diutus hanya untuk orang-orang yang tidak bersunat. Diakuinya, menyerah dia. Oke. Aku diutus kepada non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Gak berdaya dia menghadapi murid-murid Yesus. Gak berdaya. Gak laku ajarannya di tengah-tengah Bani Israel. Gak laku. Makanya dia ke Roma. Di Yunani pemakan babi dan orang-orang tidak bersunat merangkul dan menerima ajaran Paulus. Ke Arab diludahin kalau ke Arab. Jangan coba-coba masuk ke sono. Ajaran makan babi mana bisa diterima di sono. Tapi kalau di Roma, Yunani, wah pasti orang suka. Karena memang nenek moyang mereka jauh sebelum Yesus datang mereka memang tidak bersunat. Jauh sebelum Yesus datang mereka memang pemakan babi. Jauh sebelum Kristen datang, mereka memang ibadah setiap minggu. Mereka memang selalu merayakan Natal sebelum ada Katolik Kristen. Itu tradisi Roma Yunani kuno dari sejak dulu.
Tapi berubah di abad keempat menjadi Katolik resmi. Habis itu di abad 6 muncul lagi Protestan. Begitu seterusnya. Padahal ajaran itu akarnya dari Mesias palsu yang datang di padang gurun menemui Paulus. Masa nggak heran abang ini sebagai guru? Kenapa orang-orang Yahudi? Mana keturunan Yesus? Mana keturunan Maria? Mana saudara kandung Yesus? Yakobus, Yudas, Yusuf, mana mereka? Kenapa keturunannya tidak menjadi Kristen? Mana anak-anak Elizabeth? Mana anak-anak Yusuf, Nikodemus? Mana anak-anak mereka? Andreas, mana anak-anak mereka? Kenapa nggak jadi Kristen? Yang jadi Kristen kok orang Roma? Kenapa orang Yahudi nggak Kristen? Kenapa mereka masih menjalankan Torah? Ternyata Paulus keok pada zaman itu. Nggak mampu dia ajarkan ajarannya kepada mereka. Karena kenapa? Mereka sudah dipesan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku datang, tanda-tanda ini menyertai. Pertama, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Tapi apakah ada yang mengaku datang sebagai aku? Ada. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Makanya susah mawarnya abang itu naik. Angkanya cuma 100 terus. Terus satu, udah luar biasa bang ya. Ditambah boleh kan, ditambah para teman-teman saya juga boleh. Semangat kali bang. Saya dan juga walaupun oke, saya tanggapi dulu bang ya. Silakan. Oke. Jadi ini kembali kita mengkaji bang, mengkaji kisah para rasul 16 ayat 16 tadi. Ada apa? Apa yang menjadi latar belakang pada waktu itu? Apa yang terjadi pada saat Paulus di sana gitu. Ini adalah berlatar belakang perjalanan misi kedua Rasul Paulus di wilayah kota Filipi atau wilayah Makedonia ya. Ayat ini menceritakan perjumpaan Paulus dengan rekan-rekannya dengan seorang hamba perempuan yang kerasukan roh tenung. Praktik okkultisme ini menjadi sumber ketenungan finansial bagi para majikannya melalui ramalan. Jadi apa yang dimaksud dengan kata okkultisme bang? Okkultisme adalah paham atau ajaran mempraktikkan hal-hal gaib seperti magis atau kekuatan supranatural ya, berbentuk rahasia tersembunyi atau gelap gitu. Itulah yang terjadi, yang dihadapi oleh Paulus pada waktu itu. Itulah yang menjadi tadi adanya Rasul Paulus yang artinya mengusir roh-roh jahat tadi atau roh-roh petenung tadi. Itulah makanya yang artinya kerasulan Paulus itu pada waktu itu adalah ini misi kedua itu yang terjadi pada waktu Paulus tadi yang artinya mengusir roh-roh jahat tadi. Benar bahwa itu adalah kekuatan, itu bukan kekuatan Paulus sendiri, tapi itu adalah roh daripada Tuhan itu sendirilah yang membantu dia untuk mengusir roh jahat itu bang. Itu kalau menurut keyakinan kita ya. Keyakinan kami sesuai kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16 tadi bang. Ada punya latar belakangnya bang, yang artinya yang dihadapi pada masa itu. Yaitu ada di sana banyak peramal, ada banyak petenung, ada banyak yang membuat apa namanya itu tadi bang, yang artinya roh-roh peramal lah. Itulah yang dihadapi Paulus tadi, sehingga dia mendoakan itu yang kerasukan tadi, kerasukan setan itu, sehingga roh itu keluar daripada dia keluar. Itu bukan karena kekuatan Paulus bang, itu ikut daripada pernyataan daripada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus tadi, lewat rohnya yaitu Roh Kudus gitu bang.